Oke, video kali ini tentang Q&A soal portfolio ya. Sebenarnya aku kan udah bikin video tentang portfolio itu 2 kali ya, tentang gimana cara bikin portfolio, sama kemarin aku udah bikin update-update tentang portfolioku. Jadi ya di situ aku nambahin beberapa hal yang mungkin kerasa kurang. Tapi ternyata begitu aku lihat lagi di videonya masih ada beberapa pertanyaan gitu yang belum kejawab. Jadi ya aku akan langsung jawab aja di sini ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Kak, kalau sebagai content writer gimana ya Kak portonya? Kebetulan belum banyak dan bingung untuk naruhnya di slide. Oke, jadi aku mau ngasih tahu kalau aku ini jurusan desain komunikasi visual. Jadi aku ini bukan orang yang bikin portfolio untuk kayak content writer atau nggak mungkin untuk anak IT. Soalnya banyak banget pertanyaan yang soal bidang lain gitu. Kayak ini ada content writer, ada yang buat apa gitu, terus ada juga yang dari naskah. Sorry guys kalau misalnya urusannya kayak misalkan soal DKV gitu atau yang mirip-mirip kayak gitu, ya masih bisa masuk. Kayak misalkan untuk interior, untuk fashion, untuk yang pokoknya yang mamerin karya itu masih bisa masuk gitu soal portofolio ini. Tapi kayak soal naskah, content writer itu jujur aku nggak ngerti sama sekali karena bukan di bidangnya. Jadi mungkin bisa komennya di video yang sesuai sama targetnya ya. Jadi aku nggak bisa ngasih jawaban untuk itu. Mohon maaf. Terus ada lagi nih pertanyaan kedua, Bang, kalau portofolionya bukan bentuk digital, gimana bisa kasih tips nggak cara presentasinya? Nah kalau misalnya presentasi kan itu urusannya soal public speaking ya, bukan soal gimana bikin portfolionya. Jadi mungkin yang harus kamu search itu di YouTube, bagaimana cara public speaking yang baik, bagaimana bisa lancar berbicara di depan orang gitu. Ya mungkin harusnya kayak gitu sih. Yang ketiga, terbaik, boleh buat video lagi, terima kasih. Boleh, terima kasih kembali. Kak, kalau saya cuma punya satu portfolio, bagaimana Kak? Masih bisa ikut? Ikut kemana? saya nggak tahu ini ikut kemana. Ya portfolio cuma satu. Ya saya juga portofolionya satu, cuma isinya banyak gitu. Ya saya masih agak ambigu sih sama pertanyaan ini. Jadi mungkin ya ini bisa dikasih tambahan pertanyaannya gitu ya supaya lengkap gitu. Masih bisa ikut apa gitu, ikut olimpiade, ikut daftar kompetisi atau apa gitu kan. Bang, rekomendasi buat porto baiknya di mana ya? Soalnya ada yang bilang kalau di medsos kayak IG nggak bagus karena karya kita bisa ketimpa sama feed terbaru. Nah sebenarnya ini balik lagi ya, tergantung dari sosial media kita. Kalau misalnya sosial medianya itu fokusnya di karya-karya kita, ya menurutku sih nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya kita sengaja nyampurin porto kita sama kehidupan sehari-hari, ya itu kan jadinya berantakan dan nggak kelihatan profesional ya. Kayak misalkan kalau aku itu emang untuk feed itu biasanya isi gambar-gambarku semua. Tapi kalau misalnya aku mau ngepost kehidupan sehari-hari, paling di story aja. Sebenarnya menurutku sih di sosial media itu nggak buruk karena bisa aja calon klien kita itu mainnya di sosial media. Aku sendiri banyak dapat klien waktu dulu tuh dari IG gitu. Apalagi kalau misalnya kita nge-tagin akun-akun yang mereka suka nge-repost karya kan. Jadi biasanya penulis suka ngelihat ke sana, terus tiba-tiba ya mereka ngelihat karya kita bagus dan mereka ya tertarik gitu. Terus solusinya gimana nih kalau misalnya karya kita ketimpa sama feed terbaru? Ya kalau misalnya kalian suka nge-update feed terbaru tentang kehidupan sehari-hari, ya udah bikin aja akun yang berbeda gitu. Jadi satu khusus untuk gambar kalian atau nggak karya-karya kalian, dan satu lagi untuk kehidupan sehari-hari kalian. Jadi kalau misalnya yang di akun buat karya kalian terus ketimpa feed baru, ya nggak apa-apa karena itu kan emang khusus karya kalian ya. Tapi kalau misalnya menurutku lebih baik disebar di banyak platform sih. Kayak misalkan di web, atau nggak mungkin kayak di Behance, di Kreavi, mending sebar ke situ juga selain sebar di sosial media. Ya jadi kan kalau misalnya kita punya web sendiri itu kelihatan profesional, dan kalau misalnya di Behance kan ya mungkin kita bisa lebih dikenal di komunitasnya gitu. Dan bisa juga banyak klien yang emang sengaja untuk nyari di Behance. Jadi menurutku baiknya di mana ya sebar aja sebanyak-banyaknya. Tapi di sosial media nggak masalah.
Ya itu sih pendapatku, cuma balik lagi itu keputusan kalian ya. Halo Bapak, aduh aku dibilang Bapak lagi. Mau nanya dong, portfolio untuk kuliah jurusan manajemen tapi lagi apply di perusahaan media. Saya bingung karena belum paham tentang portfolio apa aja yang dilampirkan. Bisakah Bapak berikan step by step dokumen apa sih yang wajib ada di portfolio untuk jurusan manajemen tapi mau apply di media? Divisi production assistant atau admin media sosial atau sejenisnya. Portfolio itu untuk buat di forum apa ya? Kalau CV saya buat di Canva, tolong berikan masukannya ya Pak. Ya sebenarnya aku juga agak bingung ya. Soalnya ini ditanya soal balasannya, katanya ya karyanya itu dari pengalaman untuk magang atau enggak seminar proposal sampai skripsi. Ya terus di bawahnya tuh ada pertanyaan lagi. Jadi portfolio itu mengarah ke divisi yang kita lamar ya Pak. Kalau kita nggak punya pengalaman di divisi itu gimana solusinya Pak? Makasih. Ya pasti portfolio itu harus mengarah ke divisi yang pengen kita lamar. Ibaratnya kayak gini. Aku lagi buka lowongan ilustrator nih. Aku mau minta portfolionya. Tapi si pelamar ngasihnya portofolio soal fotografi. Ya nggak nyambung dong. Ya makanya harus sesuai dengan yang dituju. Terus kalau misalnya nggak punya pengalaman gimana solusinya? Ya berkarya. Tunjukin kalau misalnya kita ini meskipun belum ada pengalaman tapi karya kita udah bagus. Ya balik lagi kalau misalnya si perusahaan itu ngelihat kalian belum punya pengalaman tapi karyanya bagus, itu biasanya ya pasti diterima. Ya terus kalau misalnya nggak mau berkarya, ya udah pasrah aja, cari pekerjaan lain mungkin yang nggak usah menggunakan portfolio, kan banyak ya. Jadi ini juga aku pengen ngejelasin portfolio dan CV itu agak berbeda. Kalau misalnya CV itu biasanya kan berisi tentang pengalaman kerja kita di mana nih. Misalkan waktu aku kuliah itu aku pernah berorganisasi ini. Sebagai apa? Sebagai ini. Nah itu pengalaman kitanya. Tapi portfolio itu biasanya yang untuk mendukung CV-nya. Di yang tadi organisasi A itu aku udah pernah mengerjakan ini. Ini hasil karya yang udah aku kerjain gitu. Terus di organisasi B, ini hasil karyaku yang udah aku kerjain. Nah itu jadi jelas. Jadi portfolio itu isinya karya yang bisa buat ngedukung CV gitu. Sebenarnya aku juga agak bingung ya, karena balik lagi ini bukan bidangku. Ini soalnya ada admin media sosial gitu kan. Aku juga jadi agak bingung sih untuk ngejawabnya. Tapi semoga aja jawabanku ini sedikit membantu ya. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Kak, aku punya pertanyaan. Aku kalau bikin ilustrasi punya 3 style yang berbeda dan itu lumayan bagus menurut aku, katanya. Apakah mungkin 3 style itu aku tunjukkan semua ke calon klien ataupun aku upload ke media sosial, atau memang ilustrator harus fokus sama satu style aja ya? Nah ini tergantung nih, 3 style itu maksudnya kayak gimana? Apakah yang satu vektor untuk karikatur, misalkan yang satu gambarnya realis dan satu lagi untuk ilustrasi buku anak? Ya kalau kayak gitu sih menurutku lebih baik pisahin. Sesuaiin sama si calon kliennya ini maunya yang kayak gimana gitu kan. Ya kalau misalnya aja si calon kliennya ini pengen nyari ilustrator buku anak, ya kita kasihin aja portfolio yang stylenya buku anak gitu. Kita nggak usah kasih yang stylenya yang buat karikatur. Ya itu menurutku sih. Kecuali kalau misalnya 3 style ini masih bisa dalam satu kategori. Misalkan 3 stylenya agak beda, tapi emang ini bisa buat ilustrasi buku anak. Menurutku sih ya satuin aja, nggak apa-apa. Cuma ya ini pengaruh lagi sama brandingnya. Semakin kita spesifik, semakin kita fokus gitu ya sama satu style, ya si calon klien itu bakal ngelihat, oh gambar kita hasilnya udah kebayang nih seperti ini, konsistensi stylenya ya bakal sama gitu, kayak gitu juga. Kalau misalnya stylenya agak beda kan, si kliennya jadi agak bingung nih. Aku bakal dapat stylenya yang kayak gimana? Ya mungkin bisa jadi juga kelebihan karena si kliennya itu bakal bisa milih gitu kan stylenya yang dipengen yang kayak gimana. Jadi ya itu pintar-pintarnya kalian aja untuk ngebedain tentang style kalian gitu. Nah kayak aku sendiri sebenarnya kan style gitu ya.
Yang ilustrator buku anak sama yang karikatur. Yang karikatur emang aku udah ada dari lama gitu. Dari awal aku ngerjain karikatur dulu, baru fokus ke ilustrasi buku anak. Nah untuk yang karikatur itu aku bikin di akun sosmednya yang beda, itu di Dilektum. Nah khusus yang di David Tio itu untuk ilustrasi buku anak. Jadi aku ngupload karya-karya yang sesuai sama buku anak aja. Meskipun kalau misalnya agak dilihat stylenya agak beda gitu, agak beda-beda, tapi ya itu bisa dipakai untuk buku anak. Jadi pinter-pinter aja buat ngebaginya. Permisi Kak, saya ingin bertanya, ketika kuliah saya sering dapat tugas desain kegiatan. Apakah hasil desainnya juga bisa saya jadikan portofolio dengan desain yang diperbarui? Boleh banget, kenapa enggak? Ya biasanya ini yang keuntungan anak-anak yang udah kuliah desain atau enggak seni gitu ya. Mereka udah punya modal dari tugas-tugas kuliah mereka. Atau bahkan dari kegiatan yang ngedukung dari kampus itu. Dan itu sah-sah aja buat dijadiin portofolio, apalagi kalian untuk melamar kerja gitu. Itu boleh banget, nggak ada yang salah. Bahkan lazimnya harusnya seperti itu ya. Karena teman-temanku aja waktu dulu bahkan ada mata kuliah namanya portfolio. Jadi emang mereka ngebikin portofolio gitu, ngedesain portofolio. Itu mereka pakai karya-karya mereka sebelumnya yang pernah dikerjain. Entah dari luar, entah itu dari tugas kuliah gitu. Jadi pokoknya di situ mereka diajarin cara bikin portofolio yang baik. Ya sampai di terakhirnya mereka itu bikin pameran gitu untuk nunjukin karya-karya mereka. Ini ada lagi pertanyaan, kalau misalnya kita baru banget mau bikin portofolio, belum pernah dapat klien sebelumnya, nah yang mau ditampilin di porto itu apa? Terus ini ada juga pertanyaan, Kak, kalau misalnya aku upload karya mockup, kayak misalnya redraw cover buku atau cover album musik gitu, boleh dimasukin ke portofolio nggak? Ini pertanyaannya agak mirip ya. Yang satu emang nanyain gimana cara bikin portofolionya kalau belum ada klien. Yang satu nanyanya kalau misalnya upload karya mockup hasil redraw. Nah sebenarnya ini juga hasil jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya ya. Jawabannya ya boleh banget. Ini ada juga yang jawab bisa bikin fake project kayaknya untuk masukin ke portofolio. Ya memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita belum pernah dapat klien, bisa aja masukin karya-karya buat portofolio. Entah itu karyanya misalkan ngebuat ulang cover buku orang lain, atau enggak misalkan kalau kalian sebagai desainer logo mencoba merebrand satu logo yang udah terkenal gitu, itu boleh-boleh aja masukin ke portofolio. Tapi ya tulisin aja di deskripsinya kalau misalnya itu emang bukan real project. Yang nggak boleh itu kalau misalnya kalian ngaku-ngaku bahwa oh ini kliennya si perusahaan ini nih, si brand terkenal itu, ya itu nggak boleh. Ya jadi intinya jangan terpaku kalau misalnya portofolio itu harus dari klien gitu. Nggak harus. Karena kalau misalnya kita harus selalu dapetin klien dulu sebelum bikin portofolio, gimana kita mau nampilin sesuatu ke klien pertama gitu kan. Jadi portofolio itu boleh masukin hasil karya latihan atau enggak project pura-pura ya, fake project. Yang jelas tunjukin hasil karya yang terbaik. Ya, jadi itu tanya jawab soal portofolio, semoga ya jawabannya membantu. Ya dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, bolehlah tulis di kolom komentar. Mungkin nanti teman-teman yang bakal bantu jawab ya. Dan kalau ada pertanyaan yang menarik untuk dibahas, aku akan bikin Q&A part 2 gitu. Oke, segitu aja lah video kali ini. Terima kasih buat yang nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Jadiku.